Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan di segmen ini kita akan membahas topik yang menarik, UMP naik di masa sulit. Ada tanda tanya di sana. Nah, untuk membahasnya kita akan berbincang bersama dengan Bapak Haryanto, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Melalui saluran line telepon kita akan langsung sapa saja. Pak Haryanto, apa kabar Pak? Baik, terima kasih David ya. Baik, terima kasih juga Pak Haryanto Selamat sudah pagi meluangkan para waktu pemirsa. di IDX Channel, Pak. Pak Ya, Haryanto, kurang dari 2 bulan Pak, jelang batas akhir penetapan upah minimum provinsi atau UMP pada 1 November 2020, di mana buruh menuntut tetap ada kenaikan ini. Dari posisi pembahasan terlebih dahulu, Pak Haryanto, apakah Anda melihat dari posisi pembahasan sudah tepat saat ini Pak, dalam kondisi apapun sebenarnya untuk dari UMP ini harus ditetapkan begitu Pak? Ya, kalau dilihat situasi dunia usaha juga ekonomi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2, kuartal 3 yang bakal kemungkinan kuartal 3 mungkin masih minus ya, walaupun tidak sebesar kuartal 2, mungkin kuartal 4 juga masih mungkin di titik 0 atau bagaimana. Mungkin rasanya sih kurang tepat ya kalau kita masih membicarakan masalah kenaikan upah minimum itu saat ini, karena kita mesti melihat juga tetangga-tetangga kita, misalnya seperti Vietnam, itu pemerintahnya sudah memberikan announcement bahwa tahun depan tidak akan naik karena situasi seperti ini, ya kan? Padahal situasi ekonomi Vietnam jauh lebih baik dari kita. Terus kedua, saat ini PHK perumahan masih sangat besar, terus berlangsung. Saat ini orang menginginkan pekerjaan, yang penting mereka dapat pekerjaan dan dapat upah yang pasti dulu tiap bulan. Karena ekonomi sektor informalnya kan juga terpukul. Nah, kalau ada buruh yang menuntut itu, menurut saya memang begini ya, kalau dari minoritas buruh itu selalu memang ada yang memang kerjaannya selalu menuntut terus kan gitu, minta ini, minta itu dan sebagainya. Karena sebagian besar mereka itu sebetulnya kan juga aktivis yang tidak bekerja mungkin ya gitu, mungkin tidak begitu peduli terhadap yang mayoritas itu tetap menginginkan adanya lapangan pekerjaan gitu. Jadi cuman memang suara yang kencang ya suara yang minoritas ini gitu. Baik, salah satu semua alasan tergantung dari pemerintah. Kalau masih menganggap bahwa kenaikan upah itu akan meningkatkan daya beli saat seperti ini, menurut saya bisa bumerang gitu. Karena baik, yang sektor formal saja sudah demikian terpukul. Bagaimana bisa meningkatkan daya beli kalau cuma naik? Dan juga kalau pakai rumusan yang ada sekarang, itu pertumbuhan sudah minus, inflasi sekitar mungkin 2%. Ya berarti kan memang harusnya upah turun, bukan naik gitu kan. Iya. Pak Haryanto? Halo Pak. Iya. Ya. Sebenarnya dari para buruh punya beberapa pertimbangan juga Pak Haryanto. Ini dirangkum oleh tim redaksi kami dari berbagai sumber ini Pak. Di mana para buruh mengatakan kondisi juga hal yang sama juga terjadi di tahun 1998 di mana krisis ekonomi terjadi. Bahkan pertumbuhan ekonomi minusnya turun lebih dalam begitu jika dibandingkan dengan posisi saat ini. Namun pada saat itu kenaikan UMP masih terus dilakukan. Apakah kondisinya berbeda Pak? Dari pandangan ya sangat berbeda. Waktu 98 itu krisisnya cuma di Asia. Ya. Global tidak ada masalah. Ekspor kita tidak ada gangguan. Jadi industri padat karya itu tidak ada pengurangan orang, tidak ada order masih tetap bagus. Hanya waktu itu faktornya keamanan. Sehingga banyak pabrik-pabrik itu saat 98 terganggu keamanan, tapi begitu pemerintah menginstruksikan setiap pengiriman kontainer harus dikawal dan sebagainya, ya situasinya tidak ada masalah. Jadi memang situasinya beda. Kalau sekarang ini global marketnya sudah drop kira-kira 50-60%. Jadi ya
nggak sama 98, nggak sama. 98 itu hanya negara Asia yang krisis, yang notabene dampak ke kita nggak ada, kecil sekali. Keamanan itu menjadi masalah di negara kita 98 itu. Tapi setelah diatasi tahun 2000 sudah mulai recover kan keamanan dan sebagainya gitu. Di 98 bisa disimpulkan alasan dari para buruh ini tidak semua sektor yang terdampak begitu ya Pak ya. Tapi ketika dari pandemi COVID-19 ini seluruh sektor terutama padat karya ini mengalami dampak yang cukup signifikan begitu Pak Haryanto. Iya, itu argumentasi siapa? Dari buruh begitu. Ya udah betul dong berarti terdampak. Kan kalau argumentasinya begitu ya sudah betul terdampak. 98 itu padat karya kan masih tetap bisa ekspor ke seluruh dunia. Market saat 98 itu market kita paling besar itu kan Amerika, Eropa. Iya. Gitu loh. Kalau sekarang itu Indonesia marketnya kan sudah Eropa, Asia dan Amerika udah terbagi kira-kira 30%, 40%, 30% gitu. Baik. Pak Haryanto saat ini masih dalam pembahasan Pak. Apa input dari pengusaha kepada pemerintah, Pak Haryanto? Ya, sebaiknya pemerintah mengambil kebijakan yang jangan populis ya, jangan populis hanya meningkatkan upah lalu nanti mengatakan bahwa kenaikan upah meningkatkan daya beli dan sebagainya. Tapi kalau situasinya tidak ada rekrutmen baru, daya beli yang mau ditingkatkan ya nggak ada karena bisnisnya belum pulih sampai Januari itu paling global market baru pulih 50-60%, domestik lebih lagi mungkin baru sekitar kalau bisa 60% saja domestik sudah bagus gitu untuk industri-industri ini karena memang situasi ini tidak semudah apa yang kita bayangkan di krisis 98, 2008 dan sebagainya itu. Ini krisis ini memukul semua sektor dan pembatasan masalah kesehatan COVID ini itu juga membuat daya beli itu spending itu jadi turun drastik gitu. Walaupun mereka punya uang, tapi saat ini mereka juga untuk membeli itu juga mikir-mikir kan harus menabung. Mereka belum tahu akan sampai kapan ini. Karena kalau kita baca dari riset-riset dari lembaga-lembaga yang kredibel, ekonomi itu baru pulih itu kira-kira kan kuartal 2 tahun 2022. Jadi kan kita harus bertahan di 2021. Makanya Apindo sudah berkirim surat kepada menteri itu untuk supaya masa tahun ini itu dibuat pengecualian peninjauan KHL maupun kenaikan upah itu untuk 2020 ini tidak ada dulu saja. Kalau tidak ada PHK lagi saja kita sudah harus bersyukur sampai akhir tahun ini gitu. Baik, cukup menarik dari sisi untuk penetapan KHL Pak Haryanto. Halo Pak. Ya, kita sebetulnya bukan tidak mau menaikkan gaji ya kan sudah terbukti dari 10 tahun terakhir kenaikan gaji rata-rata di Indonesia berapa persen kan itu kan di atas 10% kalau mau dirata-rata gitu. 5 tahun terakhir saja rata-ratanya sudah 8,3%. Iya. Dibandingkan Vietnam yang rata-ratanya cuma 3,2%. Singapura cuma rata-ratanya 2% mungkin. Malaysia juga sekitar gitu, Thailand juga. Jadi apa yang kita mau unggulkan dengan produktivitas yang kalah, jam kerja yang kalah, tapi upah paling tinggi. Maka itu ekspor kita juga memang 5 tahun, 10 tahun terakhir stagnan gitu. Terutama maksudnya ekspor non migas ya, stagnan gitu. Nah ini kan sebetulnya sekarang ini dengan COVID ini Indonesia punya kesempatan besar untuk bisa menarik kembali competitiveness ini. Pada akhirnya kan kalau misalkan upah tetap dinaikkan tapi yang kerja tambah sedikit ya kalau in total dikalikan jumlah karyawan dengan gaji yang baru juga mungkin sama saja gitu. Cuman sekarang pemerintah harus mensubsidi juga lebih banyak mereka yang nganggur kan gitu. Baik, dari sisi pengusaha menginginkan tidak ada kenaikan di tahun ini begitu, tidak ada pembahasan
di tahun ini begitu Pak Haryanto? Ya, situasinya menurut saya situasi ini harus ini kan situasi yang pandemi ya. Pandemi ini dikatakan force majeure juga kita buktinya juga masih masih ekonomi masih ada gitu. Jadi pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan semua pihak gitu kan. Jadi kalau misalkan industri-industri yang masih bagus mau menaikkan kan nggak masalah, bipartit saja. Tapi policy-nya adalah bahwa dengan rumusan ini upah tidak akan dinaikkan di tahun 2021. Tapi apabila semua ada beberapa sektor yang tidak terpukul, dia ingin memberikan apresiasi kepada karyawannya. Kan dengan adanya COVID ini kan ada beberapa sektor yang bagus juga kan. Betul. Nah, itu kan dia tetap bisa menaikkan dan itu tidak akan menimbulkan jealous gitu. Ini kita kadang-kadang cuma melihat yang ada di demo. Sebetulnya mayoritas yang silent buruh itu, mereka itu memerlukan pekerjaan, jangan sampai ter-PHK, jangan sampai dirumahkan. Bahkan mereka sangat mengerti dalam situasi pandemi seperti ini. Kasarnya tuh kalau mereka bilang tuh begini ya, kalau masih dapat upah seperti yang dapat sekarang aja sudah sangat bersyukur karena inflasi kan sangat rendah gitu. Iya. Apakah dalam hal ini perlu juga transparansi tidak Pak dari para pelaku usaha, dari industri begitu, terutama bagi mereka yang Anda katakan tadi diuntungkan dengan kondisi pandemi dan... Oh ya itu udah Pak, kalau zaman sekarang transparansi itu tidak perlu go public, juga serikat pekerjanya sudah tahu. Tetangganya tutup semua, dianya produksinya lembur-lembur kan udah tahu itu, mudah sekali. Misalnya industri makanan, minuman, industri obat-obatan, industri masker yang baju APD dan sebagainya yang mendadak berubah menjadi situ kan juga itu kan memberikan satu peluang gitu kan. Jadi lihat saja mereka yang industri itu kan nggak ada yang dirumahkan, nggak ada yang di PHK kan gitu. Tapi itu berapa persen dari kontribusinya terhadap industri kita itu sangat kecil kan, mungkin less than 10% gitu. Baik, jika skenarionya Pak Haryanto, ketika pemerintah, ini skenario terburuk Pak, tetap akan melakukan kenaikan dari UMP, dampak apa sebenarnya yang akan ditimbulkan, terutama dari para pelaku usaha Pak Haryanto? Skenario terburuk ya, Pak. Kalau pemerintah mau menaikkan UMP harus ada dasarnya. Dasarnya rumusan yang sekarang misalkan PP 78 ataukah nanti rumus baru yang ada di Omnibus Law saya belum tahu ya, tapi yang jelas dengan posisi inflasi sekitar 2%, pertumbuhannya year to date-nya minus 3%, kan di total minus 1%. Apakah mau menurunkan gaji minus 1% gitu kan? Nggak mungkin. Kalau Singapura itu tahun 2018 itu gaji diturunkan benar sama pemerintah. Pada saat ada krisis 2008 itu gaji diturunkan. Yang tadinya 2% diturunkan menjadi 1% atau 0, berapa persen, tiap sektor beda-beda gitu. Baik. Ini kan kita harus melihat global situasi dan labor market kita kan. Labor market kita itu kan supply-nya besar sekali. Jadi kan ini kan masalah gaji ini supply and demand. Kalau kita menciptakan lapangan pekerjaan besar, upah naik sendiri. Misalnya pandemi ini, pemerintah investasi ke Indonesia gila-gilaan. Nggak usah mikirin upah, udah pasti naik otomatis karena berebut karyawan kan. Berebut karyawan yang skill, non-skill itu pun akan dapat pekerjaan. Jadi kata kuncinya itu harus seperti di tahun 94-95 di mana orang itu berebut cari karyawan pada saat investasi itu luar biasa boom di industri padat karya gitu. Baik, Pak Haryanto tadi Anda katakan dari berbagai hasil riset dari berbagai lembaga yang kredibel ini ekonomi akan mulai melakukan perbaikan atau kembali dalam kondisi normal paling tidak di kuartal kedua di 2022 mendatang. Artinya dalam rentang itu apakah para pelaku usaha tidak menginginkan untuk dalam hal ini kenaikan UMP begitu? Apakah harus menunggu kondisi-kondisi
dunia usaha kembali normal terlebih dahulu? Bukan, ini kan kita kan minta istilahnya tuh moratorium 1 tahun. Jadi kita bicara upah lagi nanti di tahun 2021 Oktober kenaikannya berapa kan udah ada kan rumusnya, kan bisa ada kenaikan ada rumusan baru, ada formula baru untuk di 2022 supaya kita itu lebih kompetitif, buruh juga tidak banyak PHK. Paling tidak itu kan kita harus hindari ekonomi yang lebih buruk kalau kita pemerintah harus berhitung lah kalau misalkan ingin kalau kita memang sih populisnya kan begitu ya. Kalau urusan dengan pengusaha itu kan nggak dapat populis karena pengusaha nggak mungkin demo kan mau itu kan. Tapi kan pengusaha juga punya hak untuk merelokasi, mengurangi, menutup, itu kan punya hak juga gitu kan. Kalau hanya kita bekerja berdasarkan demo, ada yang menuntut 8% gitu kan. Coba aja kalau mereka yang punya usaha, yang demo-demo itu kan beberapa bosnya kan punya usaha juga. Coba aja berani nggak naikin 8%? Kan menurut saya kan itu kan kalau kita dengerin yang demo begitu terus negara mau kemana? Baik, Pak Haryanto, waktu kita cukup terbatas, Pak, terkait juga dengan kenaikan UMP di masa sulit. Terakhir, Pak, dari sisi kesimpulan dari pelaku usaha, bagaimana memandang kondisi saat ini kalau kita kaitkan dengan UMP, Pak, dan harapan pelaku usaha kepada pemerintah? Singkat saja, Pak Haryanto. Kalau menurut saya yang penting sekarang itu harus bertahan, mempertahankan dulu usahanya, survivalnya itu harus bisa survive sampai dengan paling tidak itu di tahun 21. Jangan sampai industri-industri yang ada masih mengurangi orang, PHK, bahkan ada yang tutup. Itu harus ditahan dulu at any effort, termasuk keep karyawannya, lalu masih bisa cicil hutang, masih bisa dapat order untuk ekspor. Ini kan kuncinya ekspor, penciptaan lapangan kerja dan mendapatkan devisa. Nah, domestik itu memang harus dibantu. Daya beli domestik itu kemarin setelah pemerintah menguturkan sedikit agak naik. Tapi kan kalau cuma 30 triliun misalkan untuk membantu, itu kan cuma umurnya 2-3 bulan sudah sepi lagi. Jadi memang ini peranan untuk meningkatkan roda ekonomi ini bukan dari menaikkan upah yang cuma sekian dari jumlah karyawan yang sudah kecil gitu. Jadi itu menjadi satu yang menyenangkan tapi tidak menyebabkan kita multiplier-nya itu menjadi besar gitu. Baik, Pak Haryanto, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu ya, Pak. Terima kasih, Pak David. Baik, ada Bapak Haryanto, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.